Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini setelah salat asar kita bisa melaksanakan salah satu program kalam kajian Islam mingguan yang dilaksanakan di PB UIN Antasari. Selanjutnya saya selaku pribadi menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk menyampaikan materi kajian Islam mingguan pada kali ini. Adapun yang akan saya sampaikan atau kita bahas pada kajian Islam mingguan pada minggu kali ini adalah terkait dengan kajian ekonomi Islam. Karena saya adalah salah seorang pengajar di bidang ekonomi Islam. Oleh karena itu, izinkan pada sore hari ini berbagi sedikit atau sekelumit ilmu tentang ekonomi Islam itu sendiri. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Fauzi Asri MA sebagai tokoh yang tokoh penting ya di PB Unasari. Beliau adalah mantan rektor periode yang lalu. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Islam, Bapak Dr. Haji Sukarni, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berhadir pada kesempatan kali ini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Diskusi kita pada sore hari ini kita mulai dengan satu definisi ilmu ekonomi yang dicetuskan oleh seorang tokoh ekonom barat yang bernama Richard. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah upaya pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, dari definisi ini muncul diskusi yang panjang. Kita akan mencoba untuk melakukan mengkritisi definisi ini dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagai berikut. Yang pertama ada pernyataan bahwa sumber daya itu terbatas. Apakah pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Maka kita akan lihatnya dalam perspektif ekonomi Islam yang sumbernya atau referensinya berasal dari agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya kami telah menciptakan apa yang ada di lautan dan apa yang ada di daratan ini sungguhnya adalah untuk kepentingan manusia. Nah, kemudian juga Allah juga berfirman dalam ayat yang lain yang artinya jika engkau menghitung nikmat Allah niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Nah, dari sini kita bisa mengkritisi definisi ilmu ekonomi yang disampaikan oleh ekonom barat ini bahwa tidak benar bahwa sumber daya itu terbatas. Kalau kita coba renungkan umpamanya salah satu contoh ciptaan Tuhan yang disebut sumber daya itu misalnya adalah yang ada di lautan itu ikan. Saya yakin di antara kita tidak akan bisa menghitung satu persatu ikan yang ada di lautan. Paling banyak bisa menyebut ikan itu 10 atau 20. Umpamanya misalnya lele, ikan haruan, ikan hiu, apalagi padi, pelacingan, ikan kelatau, ikan apalagi padi, mujair, ikan nila, ikan mas, apa lagi?
paling banter bisa menyebutnya dalam kesempatan ini. Saya kira keterbatasan kita paling banyak 20. Seperti Pak Jokowi menyuruh nelayan menyebut nama ikan, ternyata juga tidak bisa menyebutnya padahal mereka pelaut. Nah, ini membuktikan bahwa menghitung aja nggak bisa kita. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah itu, tentu saja tidak bisa menghitungnya. Hanya ikan, belum lagi buah-buahan. Pisang aja banyak macamnya. Pisang amas, pisang menurun, pisang apa lagi? Pisang susu. Pisang apa lagi, Pak? Pisang talas, pisang raja, pisang enggak, yakin. Dan itu pun yang bisa kita sebut itu adalah pisang yang ada di Indonesia atau di Banjar. Belum ada lagi pisang yang ada di Amerika, pisang yang ada di Afrika, ada tahu kita? Atau bahkan pisang-pisang yang terdapat dalam literatur di perpustakaan ensiklopedia, kadang rasanya tidak bisa menyebutnya. Nah, ini membuktikan bahwa sumber daya itu tidak terbatas. Nah, ini salah satu bantahan kita dalam perspektif Islam. Karena sumbernya Al-Quran. Dan kemudian apakah betul kemudian kebutuhan yang terbatas? Saya kira tidak. Kenapa begitu? Yang namanya kebutuhan itu sama dengan keperluan. Seorang manusia, seorang Pak Hadi, mungkin tidurnya tidak bisa satu hari 24 jam itu tidur. Paling banter kan 8 jam. Setelah 5 jam ya, 5 jam aja Pak Hadi kok tidur. Itu membuktikan bahwa kebutuhan Pak Hadi terbatas terhadap tidur. Ya kan? Kemudian makan paling banyak 2 kali bertambah, 3 kali bertambah sudah muntah. Minum demikian juga. Kalau 3 cangkir sudah kada nerima lagi perut. Sudah. Itu membuktikan bahwa kita itu kebutuhan terbatas, keperluan terbatas. Jadi kita bisa bantah apa yang disampaikan Richard ini. Nah, dalam literatur Islam, ini kan kajian Islam. Yang tidak terbatas itu sungguhnya adalah nafsu, bukan kebutuhan. Ini yang disebut dalam istilah ekonomi Islam itu istilahnya adalah need, itu keperluan. Tapi yang tidak terbatas adalah want, artinya keinginan. Jadi kalau keinginan itu pasti tidak terbatas. Seperti yang pernah disampaikan oleh Kiai Zainuddin MZ, jika manusia dikasih gunung emas yang pertama, tentu dia akan menagih atau meminta lagi gunung emas yang kedua. Ketika dia dikasih gunung emas yang kedua, niscaya dia akan menagih lagi gunung emas yang ketiga, dan seterusnya sampai dia masuk ke liang kubur. Dan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah At-Takasur ya, Al-Kautsar ya, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi manusia itu sering cenderung untuk berbanyak-banyak dalam segi harta sampai dia menemui liang kuburnya. Disumpal oleh tanah hanya nyampe betagi manusia. Iyalah. Nah, ini membuktikan bahwa nafsu yang tidak terbatas. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, ini habis sudah. Kesimpulannya, inti dari ajaran ekonomi Islam itu sendiri adalah alokasi sumber daya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatur alokasi sumber daya itu sedemikian rupa, dalam salah satunya adalah dengan instrumen namanya zakat. Sehingga sumber daya yang dikuasai oleh orang tertentu, dalam hal ini orang kaya, dia disuruh membagikan hartanya itu kepada yang lain, sehingga tidak tertumpuk pada satu tangan. Nah, itulah kemudian inti dari ajaran ekonomi Islam itu adalah keadilan distribusi. Maka oleh karena itu ada ajaran zakat, bahwa pada harta orang kaya itu ada harta orang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya harta yang berada di satu tangan orang tertentu secara menumpuk itu disuruh dibagi. Maka oleh karena itu ajaran berbagi dalam ekonomi Islam itu diwakili oleh ajaran zakat dan sejenisnya, sedekah, infak dan sebagainya. Maka berbagi itu bagian dari ajaran ekonomi Islam yang sangat kental.
Jadi inti dari ajaran ekonomi Islam sendiri adalah pembagian alokasi sumber daya. Seperti itu. Dan ini juga sesuai dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain secara filosofis seperti air. Katanya di Israel itu ada air, ada laut mati, ada laut hidup. Di laut mati itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namanya juga laut mati. Ya karena air yang ada di laut mati di Israel itu tidak mengalir kemana-mana. Sementara yang disebut dengan laut hidup di sana ikan, semua jenis ikan hidup. Karena apa? Karena di laut hidup yang satunya itu tadi dia mengalirkan lagi air-air itu ke sungai-sungai yang lain. Nah, itu bukti bahwa yang mengalir itu adalah bagus, dan ini mendukung secara dalil akli atau ciptaan Tuhan menjelaskan terhadap ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti juga kalau air yang ada di selokan itu tidak mengalir, pasti berbau, bahkan busuk. Tapi kalau airnya mengalir, nah itu menandakan bahwa air itu tandanya nanti airnya jernih dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah ini sama dengan filosofi harta tadi. Sehingga sebenarnya kesimpulannya bahwa ajaran ekonomi Islam itu adalah pembagian alokasi sumber daya yang adil. Makanya juga termasuk larangan riba itu kan karena yang kuat itu akan menindas yang lemah, yang kuat mengeksploitasi yang lemah, yang berduit mengeksploitasi yang tidak berduit, sehingga untuk itu dilarang. Nah inilah secara singkat inti daripada ajaran ekonomi Islam itu sendiri. Nah saya kira itulah yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri kajian Islam mingguan pada minggu hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala